berdikari. Yes, yes, yes. Toko berdikari. Yes, yes, yes. Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Berjumpa kembali kita dalam acara Info Seniman. Yang pada malam hari ini saya Argo Pratomo sudah siap berdialog dengan seorang seniman lukis batik, yaitu Bapak Slamet Rianto. Nah pemirsa, persoalan jati diri nampaknya sekarang ini menjadi persoalan yang sangat krusial di negeri ini. Ya, jati diri tentu saja dari sisi kebudayaan, dari sisi kesenian itu sangat penting dan sangat perlu selalu direvitalisasi, perlu selalu diupdate, perlu untuk selalu diingatkan kepada kita semuanya. Nah di masa ini, pemirsa, batik tentu saja seperti Anda sudah ketahui sudah diakui oleh sebuah lembaga yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO, bahwa batik menjadi salah satu warisan budaya orang Indonesia, dan tentu saja Jawa dan tentu saja Jogja kalau kita lihat secara lebih sempit lagi. Nah kali ini di Jogja ada seorang seniman yang bernama Slamet Rianto, seorang pelukis yang tentu saja mempunyai pendidikan tinggi lulusan dari asli Yogyakarta, selama bertahun-tahun menggeluti dunia seni lukis batik. Nah kali ini beliau terpanggil untuk mendirikan kembali, karena Pak Slamet Rianto sudah melakukan perjalanan yang panjang jatuh bangun di bidang ini, dan sekarang ini beliau mendirikan sebuah Slamet Rianto Jogja Center of Art. Nah disinilah saya tertarik untuk menghadirkan beliau untuk berbincang-bincang tentang apa yang beliau lakukan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Slamet Rianto. Ya. Wah ini pemirsa RBTV di rumah saya yakin sangat apresiat dengan apa yang Anda lakukan. Dan tentu saja pemirsa di rumah ingin tahu Pak Slamet Rianto yang telah Anda kerjakan selama sekian puluh tahun. Karena Anda lulus tahun berapa itu dari asli? Dari asli lulus tahun 78. Tahun 78 ya? Ya. Jadi sekarang sudah nyaris hampir 32 tahun lebih gitu ya? Kalau di menggeluti batik, seni lukis batik khususnya, itu sudah mulai tahun 1972. 1972. Ya, berarti dari awal kemunculan batik itu sendiri ya, lukisan batik itu sendiri ya? Betul. Karena kan kemunculan awalnya lukisan batik juga sekitar itu juga. Memang. Oh, ya, oke. memang. Latar belakang Mas Slamet Rianto itu sebetulnya seperti apa kok? Anda itu begitu bersemangatnya untuk membangun jati diri bangsa Indonesia itu Pak? Soal membangun jati diri ya. Iya. Sebenarnya jati diri itu kan tumbuh berkembang sejak kecil ya. Iya. Artinya begini. Ya. Anda lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 1951. 1951. Iya, jadi sudah umur sekarang 59 tahun. 59 tahun ya. Ya. Nah, jadi kalau masalah yang berkaitan dengan seni, memang dari kecil sebenarnya saya sudah senang dengan apa yang dinamakan seni itu sendiri. Cuman waktu itu memang kita belum tahu pasti sebenarnya seni yang mana yang mesti kita tekuni dan kita kembang sesuai dengan kemampuan ya. Iya. Tapi yang jelas waktu itu kalau masa kecil ya, seperti waktu SD gitu ya, sekolah dasar waktu itu kan ya kita tidak lepas dan sering ya, memang senang saya untuk menggambar wayang. Oh iya. Terutama wayang kulit ya, wayang Iya. Nah dari situ kayaknya memang sebenarnya keinginan untuk memperdalam terutama ya di bidang seni itu kayaknya sudah mulai
Berdikari. Yes, yes, yes. Kongo berdikari. Yes, yes, yes. Pak Slamet Rianto, saya ingin tahu banyak tentang karya-karya Anda, dan saya yakin pemirsa RBTV di rumah juga ingin banyak tahu tentang karya-karya Anda. Saya lihat karya-karya Anda ini memang abstrak ya, sejak awal Anda menggeluti dunia seni lukis, berarti memang Anda bermain di abstrak atau realistis? Kebanyakan abstrak ya. Ya, walaupun ya kadang-kadang saya juga melukis yang semi abstrak atau sebenarnya ekspresionis tapi dengan figur-figur tertentu seperti topeng, kemudian ikan. Itu pernah saya coba-coba. Tapi akhir-akhir ini yang lebih apa ya, sesuai ya menurut pikiran dan hati ini ya. Itu memang yang lebih total ke abstrak ya. Dan objek-objek yang saya garap itu tidak lepas dari sesuatu yang bergerak. Yang bergerak itu seperti umpamanya air ya, air laut terutama ombak, terus angin kan kadang-kadang ada seperti itu, putaran angin, kemudian gunung meletus, gunung merapi, ya tidak jauh seperti itu yang saya. Kenapa Anda memilih jalur itu? Artinya kenapa Anda bermain di abstrak dan Anda lebih tertarik dengan sesuatu yang bergerak itu? Ya karena apa ya, di sana ada kepuasan tersendiri dan menurut saya itu lebih apa ya, lebih masuk ke inspirasi itu lebih gampang masuk, tertuang ke ini ke apa yang kita kerjakan. Jadi ya di situ, jadi lebih artinya Anda merasa lebih pas untuk ya, gitu ya? Jadi secara ekspresif itu memang bisa memenuhi kebutuhan juga. Artinya itu representasi dari suasana batin Anda itu ya? Betul. Seperti itu. Ketika melihat karya Anda itu orang jadi tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang karya Anda. Tapi selama ini terus terang di Jogja khususnya atau di Indonesia pada umumnya itu mengatakan bahwa badai itu bukan sesuatu yang fine art gitu. Kalau menurut Anda bagaimana ya? Itu memang itu pernah ya di waktu tahun 80-an gitu. Itu pernah menjadi semacam perdebatan ya, antara pro dan kontra untuk mengakui bahwa seni lukis batik itu bukan karya seni murni atau seni rupa seperti itu. Itu menurut saya keliru kalau saya. Salah besar. Kan sebenarnya cuma media yang menjadi persoalan. Ya. Kalau bicara masalah media, sebenarnya kan yang namanya seni rupa atau karya seni itu kan dengan media apapun itu sebenarnya that's okay ya. That's okay, tidak masalah. Apalagi ini juga kita bisa menuangkan ekspresi, kita juga bisa berkarya seperti yang kita mau. Di situ bisa kita bikin teknik-teknik tertentu yang ini batik itu juga sebenarnya sangat menarik. Kongo Berdikari. Yes, yes, yes. Kongo berdikari. Yes, yes, yes. Pak Slamet Rianto, saya melihat Anda sudah siap melonsing untuk kesekian kalinya mungkin dalam Anda bereksplorasi yang menyangkut Center of Art. Dan sekarang kali ini Anda mendirikan Slamet Rianto Jogja Center of Art. Mungkin perlu diceritakan Pak tentang apa yang Anda lakukan ini. Ya ini ceritanya sebenarnya cukup panjang ya. Iya benar. Kalau kembali ke masa lalu, sebenarnya saya membuat atau membangun galeri itu sudah mulai tahun 78. Anda tahun 78 sudah mendirikan galeri sendiri ya? Galeri kecil, waktu itu kecil. Di mana Pak? Waktu itu di Jalan Tirto Tiburan. Di Tirto Tiburan, daerah turis juga ya? Ya, daerah turis. Nah,
saya ada semacam ya kios kecil Ya. itu. Di situ awal saya membuat galeri. Terus kemudian ya bisa berkembang baik. Ya. Akhirnya saya bisa membuat galeri yang agak lebih luas, lebih gede. Ya di Jalan Gatot Pikiran juga. Ya. Terus saya kembangkan lagi karena masih memungkinkan, saya ada melihat peluang itu bagus lagi. Itu saya membuat galeri di Ubud. Oh, di Ubud Bali ya? Iya, di Ubud Bali. Tepatnya di Jalan Maki Polres itu. Jadi istilahnya cabang dari Jogja gitu ya? Iya, waktu itu begitu. Ya. Ya, tapi ya semua kan memang yang namanya usaha, katakanlah ini seperti usaha ya. Iya. Itu kan ada pasang surutnya dan ada Satunya, ya. Ada konjunturnya. Kalau pakai bahasa ekonomi itu. Ya dari tahun berapa ya? Jadi memang saya agak terpuruk katakanlah ya, di dunia galeri ini ketika musibah terjadi, yaitu gempa ya. Gempa itu galeri saya satu-satunya yang di Gatot Pikiran itu memang ambruk, jadi roboh. Ketika gempa galeri Anda roboh? Iya, roboh, dan hampir 60% itu sudah rusak dipakai. Rusak berat. Memang bisa kita sudah rencanakan. Kita punya rencana itu kalau di coupling dalam arti persentase, memang 60% itu karya saya sendiri, ya yang 60%. Kemudian yang 10% itu untuk teman-teman, siapa yang mungkin pada yang lain, yang barangkali tertarik untuk bergabung, entah itu nitip, entah itu nanti bagaimana caranya ya, ikut aktif gitu ya, aktif di sana, itu bisa. Terus kemudian yang 30% ini memang ada satu ruangan yang khusus, yang itu nanti bisa untuk pameran siapapun, ya siapapun, tunggal maupun kelompok, tunggal maupun mungkin bertiga, karena tempatnya tidak begitu besar, dan itu berkala. Nanti saya rencanakan setiap bulan itu berganti tulis dan tidak terbatas dengan jenis karya seni tertentu. Nantinya bisa minyak, bisa akrilik, bisa cat air, batu. Kedepannya ini Pak Slamet optimis untuk bisa menyelesaikan atau melalui atau melampaui atau istilahnya menghadapi kendala-kendala ke depan yang menyangkut Center of Art Anda ini. Yang namanya itu harus optimis ya. Harus semangat ya. Meskipun usia semakin tua ya. Jadi saya dengan perhitungan untuk membangun Slamet Rianto Jogja Center of Art ini saya sudah punya perhitungan yang agak masak ya. Artinya Anda sudah melalui visibility study yang panjang ya. Jadi kalau tidak dengan usia yang seperti saya ini dan spekulasi yang terlalu besar ya menurut apa yang ada sekarang ini, itu kalau gegabah itu tidak mungkin. Jadi saya kayaknya harus berhasil ya. Jadi harus begitu. Oke. Itu yang menyemangati saya. Nah, pemirsa, harus berhasil dan tidak gegabah. Itulah kata kunci yang ingin diungkapkan oleh Pak Slamet Rianto. Dan ini tentu saja dalam rangka untuk membenahi kita, untuk selalu mengupdate, untuk selalu mengungkapkan bahwa kita punya konsep lokal, tapi bisa dibawa ke tingkat yang universal. Karena disitulah jati diri itu nanti akan terus tumbuh dan berkembang. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.